Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu saudara sekalian, ada berita yang cukup menarik ya hari Ahad kemarin, tanggal 15 Mei 2022. Berita itu adalah tentang tampilnya India sebagai juara baru ya dalam Piala Thomas, mengalahkan Indonesia ya, padahal Indonesia sudah berulang kali menjadi juara Piala Thomas ya, terakhir juga tahun lalu Indonesia juaranya, jadi Indonesia juara bertahan, tapi secara mengejutkan dikalahkan oleh India. Padahal India ini baru sekali ini tampil di di final ya Piala Thomas, langsung menang gitu. India itu terakhir di Piala Thomas tahun 1979 ya, dia masuk semifinal itu ya. Nah, yang menarik perlu kita cermati dari berita ini adalah tampilnya ya rahasia ya. Mengapa tim Thomas India ini menang gitu ya, hebat lah gitu ya. Ternyata ini nggak lepas dari peran para pelatih dan khususnya pelatih-pelatih dari Indonesia gitu ya, seperti nama Mulyo Handoyo, Flendi Limpele ya, ini Flendi Limpele ini saya ingat betul, ini dulu pemain bulu tangkis yang terkenal juga di Indonesia. Bahkan ada disebut juga nama Taufik Hidayat ya. Juga ada Dwi Kristiawan ya. Itu pelatih-pelatih yang telah serius ya. Ada Agus Dwi Santoso juga. Nah, Flendi Limpele ini dari India kemudian melatih Malaysia, tim Malaysia, dan sekarang balik ke Indonesia. Jadi yang perlu kita catat di artikel kali ini itu tentang peran para pelatih ini ya, bahwa Badminton Association of India ya, BAI ini serius sekali ya mendatangkan pelatih-pelatih hebat ya untuk memajukan bulu tangkisnya. Bahkan saya baca di satu situs ya, itu ada satu pelatih Indonesia yang disertai 2 asisten ya, 2 asisten pelatih. Jadi seriusnya ya, orang mau melahirkan pemain bulu tangkis ya kelas dunia, itu ya pelatihnya kelas dunia gitu ya. Pelatihnya ya harus hebat. Nah, ini menjadi hikmah bagi kita, menjadi pelajaran ya. Nah, dalam dunia tepok-tepokan bulu seperti ini ya. Kalau dalam tinju ya kita kenal misalnya Mike Tyson ya. Mike Tyson itu dari anak jalanan kan diambil, ditemukan gitu ya oleh Robbie Stewart kalau saya ya, Robbie Stewart dengan siapa pelatih Tyson ini, Bobby Stewart ya, Bobby Stewart dan Coach D'Amato. Nah, bagaimana mengemas ya, membimbing, melatih Mike Tyson dari anak jalanan kemudian menjadi petinju kelas dunia. Nah, ini penting sekali ya untuk kita cermati berita ini, karena inilah sebenarnya dalam dunia pendidikan ya. Jadi kalau dalam dunia tepok-tepokan, tonjok-tonjokan seperti ini ya, orang itu begitu serius ya mengerahkan tenaga, pikiran, bahkan juga harta. Kalau bahasa kita itu ya wajah itu bi amwalikum wa anfusikum, berjihad sungguh-sungguh ya untuk berjuang gitu ya. Nah, ini untuk melahirkan pemain bulu tangkis yang hebat, petinju yang hebat, pemain bola yang hebat, itu juga perlu coaching, perlu pelatihan ya. Dan itulah perlu pelatih. Nah, ini sekarang harus menjadi introspeksi bagi kita gitu ya. Seberapa jauh sih sebetulnya kita gitu ya, umat Islam ini serius untuk melahirkan ulama-ulama pemimpin ya, ulama-ulama hebat gitu ya. Itu nggak bisa pendidikan seperti ini sifatnya massal. Ya, untuk melahirkan ulama pemimpin yang hebat ya perlu guru-guru yang hebat. Itu yang dalam sejarah telah proses itu terjadi kan. Ya, lahirnya Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, kemudian Ali bin Abi Thalib, kan memang langsung dilatih langsung ya oleh guru terhebat gitu ya, Rasulullah SAW gitu ya. Lahirnya generasi dari guru yang hebat ini, lahir generasi yang terbaik, khairun nas, itu yaitu generasi sahabat ya. Dari generasi sahabat lahir generasi hebat kedua kan, tabi'in ya. Dari siapa ya? Dari guru-gurunya ya, kelasnya kelas sahabat Nabi itu ya. Dari tabi'in lahir generasi yang hebat, generasi tabi'ut tabi'in gitu kan. Nah,
generasi ini tentu dibimbing oleh ulama-ulama, pemimpin yang hebat. Di negeri kita bisa melihat ya, misalnya bagaimana lahirnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, kan itu nggak lepas dari gurunya, ya, guru yang bukan sekedar mengajar, ya, tapi juga pelatih, pelatih betul, yaitu misalnya Kiai Haji Soleh Darat. Kiai Haji Soleh Darat ini ulama besar, ya, beliau di Mekah menjadi ulama di sana dan kemudian kembali kan ke Indonesia. Nah, jadi Kiai Soleh Darat itu yang mengarahkan Kiai Haji Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk nanti sampai belajar ke Mekah itu. Ya, di sana bertemu lagi guru yang hebat seperti Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Nah, begitu juga misalnya Buya Hamka, kan nggak lepas dari coachingnya, ya, kepelatihan dari ayah beliau Haji Abdul Karim Amrullah dan juga Haji Agus Salim yang nanti mengarahkan Hamka, ya, memberikan bimbingan pada Hamka, itu yang penting, ya. Jadi guru itu memberikan arah, ya. Ketika Hamka mau lama tinggal di Mekah dilarang oleh Haji Agus Salim, baru 7 bulan disuruh pulang. Nah, itu penting, ya, itulah namanya direktur kan, pelatih itu di situ mengarahkan, ya, kamu ke sini, kamu mainnya ke sini. Lihat aja kalau pemain bola, ya kan, pelatihnya itu kadang-kadang mengarahkan sampai detail, ya, kamu posisinya di sini, posisi di sini. Muhammad Natsir misalnya dilatih langsung oleh Hasan, Ahmad Surkati, Haji Agus Salim, ya. Ya, jadi kita bisa melihat Soekarno, ya, Soekarno sejak umur 15 tahun sudah dititipkan oleh ayahnya kepada guru yang hebat, yaitu Haji Umar Said Cokro Aminoto. Nah, ini ya, jadi inilah sebetulnya hakikat pendidikan, terutama kalau kita mau melahirkan, ya, juara-juara hebat, ya, pemimpin-pemimpin hebat itu di situ. Jadi kalau namanya ini metode Qiyas Aulawi, ya, dalam dunia bulu tangkis saja, dalam dunia tonjok-tonjokan tinju itu perlu pelatih yang mumpuni gitu, ya, untuk melahirkan pemain-pemain atau petinju-petinju yang hebat gitu kan. Nah, tentu begitu juga dalam keulamaan ini. Kita perlu introspeksi. Ya, coba lihat berapa biaya pelatih, ya, untuk melahirkan pemain-pemain hebat tadi itu. Mereka mau membayar mahal sekali. Ya. Nah, ini dulu misalnya pernah, ya, sahabat itu Harun Al-Rashid kan menitipkan anaknya, ya, kepada ulama yang hebat namanya Al-Asma'i. Nah, kita kenal kisah Muhammad Al-Fatih kan, yang bagaimana oleh ayahnya Sultan Murad kan dititipkan kan kepada guru yang hebat seperti Syekh Aksamsuddin, ya, kemudian Syekh Al-Qurani. Nah, ini menjadi pelajaran, ya, bahwa lahirnya pemain-pemain bulu tangkis India yang mengalahkan Indonesia itu seperti itu bukan tiba-tiba muncul, itu lahir dari proses, ya, proses pendidikan. Nah, inilah yang perlu kita cermati betul supaya kita tidak keliru, ya, tidak salah, ya, pengen anaknya jadi ulama yang hebat tapi salah milih pendidikannya, salah memilih pelatihnya tadi. Ya, jadi belajar itu kepada guru, ya, kepada sang pelatih yang hebat itu. Belajar itu bukan kepada gedung, ya, ya, bukan kepada nama. Ini suatu universitas besar, siapa di situ? Ya, sebab ada satu universitas misalnya dulu, ya, dia hebat karena di situ ada gurunya. Begitu guru itu meninggal atau guru itu pergi, ya sudah kosong, ya, nggak ada lagi, ya, yang punya jiwa pendidik, ya, yang seperti pelatih ini yang melahirkan pemain-pemain yang hebat, ya. Begitu juga para ulama kita dulu, yaitu ya ditangani, di coaching, ya, oleh para guru-guru yang hebat ini. Nah, ini sekedar pelajaran berharga dari kasus Piala Thomas India ini. Nah, terima kasih, ya, begitu, mudah-mudahan kita semua sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.